pengundang Anda dikasih posisi terbaik Bapak Ibu. Itu saya dulu Bapak Ibu ya. Jadi saya diberikan kesempatan posisi karena pengundang saya ini banyak undangannya, termasuk keluarganya diundang semua. Nah, saya ini diberikan posisi kalau kamu join sekarang ya, maka potensi untuk aku prospek yang lain nanti semua itu ada di bawah jalurmu gitu. Nah, akhirnya waktu itu saya sampaikan kepada pengundang saya minta waktu 5 jam untuk mengkondisikan dana. Karena apa Pak Gusti? Di pagi harinya saya pembayaran mobil saya Pak, yang saya beli dari bisnis saya itu. Oke. Dan itu untungnya pas Pak, buat beli mobil itu. Nggak ada sisa, mungkin ada 2 juta aja di rekening saya gitu. Jadi saya harus mengkondisikan dana, karena di sini saya yakin Bapak Ibu, Anda yang berbisnis mungkin uangnya muter, nggak selalu siap cash. Anda yang mungkin karyawan, mungkin uangnya ada yang sudah dipos-poskan ke kebutuhan Anda, gitu loh. Jadi mungkin 80% orang dana ini harus mengkondisikan, hanya 10% yang siap langsung join, Bapak Ibu. Ya. Dan di sini nih, saya bagian dari 80% itu. Yang waktu itu, di hari itu, kebetulan tidak ada cash di tangan saya. Dan saya juga harus muter uang untuk bisnis, Bapak Ibu ya. Nah, saya kurang lebihnya 5 jam Pak Gusti untuk cari solusi. Karena saya berpikir... Bukan 5 hari ya? Enggak, Pak. Saya 5 jam mencari solusi itu karena dari awal Bapak Ibu, saya kalau mulai bisnis, ketika peluang itu ada, prinsipnya semua peluang itu harus segera diambil selama itu bagus ya. Walaupun pekerjaan pun saya waktu itu berpikirnya juga seperti itu gitu loh. Jadi bisa nggak bisa, kalau ini bisa buat kita bertumbuh, kenapa enggak gitu. Nah, akhirnya saya putuskan, saya 5 jam cari pinjaman, Bapak Ibu, saya dapat pinjamannya utang Bapak Ibu saya, utangnya itu 1 minggu, itu kesalahan saya. Jadi saya nggak utang 3 bulan Pak Gusti, saya utangnya 1 minggu. Mau tidak mau kan tertekan nih perasaan saya Pak, saya harus membalikan modal nih gitu. Akhirnya malamnya setelah dipresentasi, saya diundanglah ke sebuah pertemuan. Nah, di pertemuan itu Bapak Ibu, saya melihat satu video, mungkin tadi Pak Gusti menunjukkan video hero ya. Nah, saya melihat satu video, itu mungkin pertemuan pertamanya Talk Fusion di Indonesia waktu itu. Belum ada Bob Rena, saya nggak tahu itu pertemuan apa, dan saya belum bergabung ya. Tapi saya lihat kata-kata ini benar-benar jadi titik baliknya saya Pak Gusti. Jadi mungkin setiap Anda mengikuti pertemuan seperti ini, saya nggak tahu setiap dari kita, mungkin ada magic moment yang mana kita nggak tahu, bisa jadi yang besok, mungkin yang kemarin gitu ya. Tapi ini yang saya dapatkan, ada kata-kata lebih baik 1 tahun menjadi singa daripada 1000 tahun menjadi domba. Itu betul-betul saya merasakan selama ini saya tuh kerja kayak domba gitu, uang diputer lagi kayaknya ya. Mungkin saya bisnis semua itu dapatnya 1 mobil Picanto itu 100 juta itu Pak gitu. Nah jadi saya betul-betul terketuk di sini tuh untuk mulai belajar untuk bisa lebih bertumbuh. Saya melihat kendaraan ini punya potensi besar, kalau memang itu bisa menghasilkan nilai yang besar, kenapa nggak saya pelajarin aja gitu. Kenapa nggak saya kejar aja tuh mentor-mentor semua itu untuk bisa ngajarin saya. Itu aja pikiran saya waktu itu. Dan akhirnya dalam waktu 3 bulan, mungkin bisa kembali ke slide kedua tadi Pak Gusti ya. Dalam waktu 3 bulan Bapak Ibu, saya betul-betul merasakan ketika saya mendapatkan income kurang lebihnya sekitar 66 juta dari Talk Fusion ini ya, kalau dirupiahkan. Kalau dibagi 3 Bapak Ibu ya, per bulan itu artinya rata-rata per bulan saya dapatkan itu 22 juta. Sementara gaji branch manager saya itu 25 juta Bapak Ibu. Nah artinya saya masih junior banget Bapak Ibu di bank. Cuman ada kecepatan income yang saya dapatkan dari bisnis ini yang nggak saya dapatkan di bisnis saya yang lain yang modalnya mungkin lebih besar. Nah, itu yang membuat saya akhirnya mulai berpikir, Pak Gusti, saya bukan mau ngajarin Bapak Ibu di sini untuk resign ya, bukan. Cuman saya tuh merenung gitu Bapak Ibu. Sebetulnya hati saya tuh lebih di bisnis ataukah di karyawan. Kalau saya memang di karyawan, saya harus serius untuk bisa capai karir yang maksimal. Tapi kalau di bisnis, saya harus siap dengan resikonya. Bisnis ini bisa memberikan kecepatan kepada kita, tapi resikonya Bapak Ibu, bisnis tidak ada yang stabil Bapak Ibu. Pasti naik turun. Dan artinya saya harus mempersiapkan semua itu, siap secara mental, bisa menyikapi dan segala macam. Akhirnya saya memutuskanlah untuk berbisnis Pak, karena saya berpikir saya lebih punya fleksibel waktu, karena waktu itu saya single parent, jadi sama anak lebih fleksibel Bapak Ibu. Nah, akhirnya berjalanlah dalam waktu kurang lebihnya di sekitar
Next mungkin Pak, Oke, nah jadi ini Bapak Ibu ya, di awal-awal kurang lebihnya ini sebetulnya nggak 3 tahun Bapak Ibu ya, sekitar 2,5 tahun pertama saya Bapak Ibu, itu saya bisa achieve di 1,8 miliar pertama saya di bisnis ini. Kita hitung-hitung, saya nggak tahu. Tapi Pak Andre itu sering ceritakan saya seperti ini, jadinya saya ambil Pak ceritanya gitu loh. Jadi ini bukan cerita saya ya Bapak Ibu ya. Jadi kurang lebihnya sekitar ini menghemat waktu kerja saya di bank. Kalau gaji saya di bank saya ambil rata-rata 6 juta, Bapak Ibu. Itu sekitar kurang lebihnya 24 tahun. Saya nggak pandai motivasi, tapi saya juga nggak mau pamer sama Anda di sini, Bapak Ibu. Tapi ini yang saya rasakan dari Top Fusion. Semoga bisa menjadi mirroring untuk Bapak Ibu semua di sini. Mungkin latar belakangnya karyawan seperti saya gitu ya. Atau mungkin Anda berbisnis, berapa keuntungan yang didapatkan setiap bulan. Ini gambarannya, tanpa saya di awal punya pengalaman network, tanpa saya di awal punya pengalaman IT. Saya hanya modal menangkap visi Bapak Ibu dan menjual visi, saya bilang. Karena waktu itu kita belum seperti hari ini Bapak Ibu. Nunjukkan produknya saja ya, kalau misalnya mau mainkan play newsletter ya, itu kita harus play dulu di bawah meja supaya internetnya jalan. Nanti kalau waktunya nunjukin sudah play Bapak Ibu. Sampai seperti itu waktu itu. Makanya kalau Top Fusion waktu itu disalahpahami, produk gagal, segala macam, wajar. Infrastrukturnya nggak siap. Budaya masyarakatnya juga nggak siap Bapak Ibu. Apalagi pemerintahnya juga nggak siap secara menyediakan legalitasnya Bapak Ibu. Lalu dari mana kekuatan kita? Wajar Bapak Ibu kalau kita dikriminalisasi waktu itu.